5 alasan kenapa smartphone Cina harganya murah. Ini rahasianya. Halo gengs, kembali lagi di channel Jalan Tikus nih. Kali ini kita akan membahas topik seputar smartphone yang sudah menjadi bagian hidup kita. Setelah Samsung dan Apple, produsen smartphone Cina benar-benar mendominasi. Dari posisi 3-10, sepenuhnya dikuasai oleh vendor-vendor asal Tiongkok, mulai dari Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo, Realme, Lenovo, dan masih banyak lagi. Dulu ponsel buatan Cina identik dengan kesan produk tiruan murah meriah, namun kini tidak begitu lagi. Brand lokal negeri tirai bambu itu berhasil membuat smartphone yang mampu bersaing dengan raksasa-raksasa kelas dunia, seperti Apple dan Samsung, namun tetap dengan harga yang lebih murah. Pertanyaannya, kok bisa ya hal tersebut terjadi? Makanya, di episode kali ini, tim Jalan Tikus sudah merangkum 7 alasan rahasia kenapa smartphone Cina bisa dibanderol sangat murah. Nah, tapi sebelum kita lanjut, boleh dong kita minta dukungan kalian dengan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, biar kita semua makin semangat untuk sajikan beragam informasi menarik lainnya. Like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. 1. Upah tenaga kerja murah. Salah satu alasan yang paling umum kenapa smartphone Cina bisa dibanderol dengan harga murah adalah karena ketersediaan tenaga kerja dengan biaya rendah. Dengan pengeluaran yang sedikit untuk pembayaran upah tenaga kerja, secara otomatis akan memotong pengeluaran produksi dari smartphone itu sendiri. Perlu diketahui juga nih gengs, kalau upah tenaga kerja di Cina termasuk salah satu negara dengan upah buruh rendah di dunia. Dan ini adalah alasan utama kenapa banyak vendor membangun produk di sana. Bahkan pabrikan lokal Cina yang sering kita jumpai seperti Xiaomi, Huawei, Meizu, dan lain-lain bisa dibilang lebih menguntungkan karena dapat memproduksi smartphone lokal. Hal tersebut lantaran mereka dapat menekan biaya lain seperti transportasi yang tentu akan membuatnya lebih murah, tidak seperti kompetitor dari luar. Selain Cina sendiri, ada sederet negara yang juga memiliki upah buruh yang rendah loh. Di antaranya seperti negara Uganda, negara Georgia, negara Kuba, negara Kirgistan, hingga negara Bangladesh. 2. Bahan baku yang berlimpah. Cina jelas menjadi negara pembuat smartphone utama, tetapi upah buruh yang kecil bukanlah menjadi satu-satunya alasan kuat mengapa smartphone produksinya dibanderol dengan harga yang murah. Selain tenaga kerja yang murah, bahan baku untuk produksi smartphone yang sangat berlimpah di Cina menjadi alasan kuat selanjutnya. Kalian bayangkan nih gengs, dari 17 bahan bumi yang langka, 16 diantaranya diperlukan untuk memproduksi smartphone. Nah, di Cina sendiri menghasilkan 95% bahan bumi yang langka tersebut. Coba deh kita bandingin sekilas. Negara seperti India hanya menghasilkan 2,5% bahan bumi langka tersebut. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat hanya menghasilkan 13% bahan bumi langka tersebut. Wah, jadi nggak heran kenapa Cina bisa dibilang sebagai pembuat smartphone utama ya gengs. 3. Fokus pada penjualan online. Perusahaan seperti Samsung dan Apple, mereka telah banyak menghabiskan uang lebih untuk membangun toko service center hingga ekosistem demi meningkatkan layanan purna jual. Hal tersebut merupakan alasan kenapa tak jarang kita mendapati smartphone Samsung dengan spesifikasi yang sama dengan smartphone Cina dibanderol lebih mahal. Lain hal dengan smartphone Cina, tak seperti Samsung maupun Apple. Pabrikan Cina lebih mengandalkan dalam hal penjualan online, terutama vendor baru yang menjajal pasar Indonesia. Berkaca dari perbandingan metode penjualan, kita bisa simpulkan tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, sehingga vendor bisa menekan harga ponsel yang mereka produksi. Meskipun begitu, jangan takut ya,
Karena untuk saat ini toko dan service center vendor smartphone asal Cina sudah bejibun di tanah air. Sehingga lebih memudahkan kalian sebagai pengguna smartphone Cina kalau ingin melakukan servis. 4. Marketing murah. Alasan smartphone Cina dibanderol terjangkau adalah marketing yang murah. Marketing yang murah? Gimana maksudnya tuh? Jadi gini, dengan menggelontorkan smartphone murah meriah berspesifikasi lumayan tinggi, ambil contoh Xiaomi. Mereka berhasil menjadi terkenal dengan brandingan image produk yang terjangkau tanpa perlu menghabiskan banyak biaya pemasaran. Para pabrikan Cina tahu bagaimana memanfaatkan jaringan pemasaran di internet. Sementara kalau kita bandingkan dengan marketing dari sederet vendor terkemuka seperti Samsung, LG, atau Apple, mereka perlu menghabiskan tambahan uang untuk biaya marketing produk mereka. Misalnya mereka membuat iklan di TV, menjadi sponsor, atau harus menyewa bintang iklan yang tentu tidak murah untuk mempromosikan produk mereka. Tambahan biaya semacam itu tentu membuat harga penjualan smartphone yang diproduksi jadi naik juga. 5. R&D atau Research and Development. Penelitian dan pengembangan pada teknologi smartphone banyak dilakukan raksasa teknologi guna menghadirkan kecanggihan baru pada produk yang ingin mereka perdagangkan. Mari kita sebut saja seperti Apple, Google, Microsoft, dan Samsung. Mereka menghabiskan uang dalam jumlah gila pada divisi penelitian dan pengembangan. Inilah juga yang membuat harga jual produk pada raksasa teknologi itu membengkak. Sementara, kamu mungkin tidak akan menemukan sesuatu yang baru selain spesifikasi yang tinggi di smartphone Cina. Ada benarnya bukan? Ya walau demikian, produsen HP asal Tiongkok juga senantiasa meningkatkan kualitas dari ponsel yang diproduksinya ya gengs. Ya itulah sederet alasan yang menyebabkan mengapa smartphone Cina bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah. Apakah kalian merupakan salah satu pengguna smartphone Cina? Bagaimana pendapat kalian? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Kalian juga boleh kok request kira-kira pembahasan apa lagi yang perlu kita angkat selanjutnya. See you on the next video.